puji Tuhan. Shalom semuanya. Kembali lagi bersama dengan saya Ivan Mamahit. Kita akan belajar bersama-sama pada hari ini dengan tema yang sudah saya siapkan, yaitu Yesus adalah 100% Allah dan 100% manusia. Ya, mungkin saudara-saudara semua akan bertanya-tanya tentang keilahian Yesus dan manusia Yesus itu seperti apa. Di sini sudah saya persiapkan semuanya agar kita bisa lebih memahami tentang keilahian Yesus dan kemanusiaan Yesus. Oke, kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama yaitu Yesus adalah 100% Allah. Yesus Kristus itu kekal adanya. Kita akan membuka Yohanes 1 ayat 1. Dikatakan di sana, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayatnya yang ke-14 kita bisa lanjutkan juga. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita yang telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Oke, yang pertama tentang keilahian Yesus adalah Yesus itu kekal adanya. Yang kedua, Yesus Kristus maha hadir. Kita akan melihat Yesus Kristus maha hadir seperti apa. Matius 28 ayat 20 dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi, Yesus itu menyertai kita sampai akhir zaman. Itulah sebabnya kita sampaikan bahwa Yesus Kristus itu maha hadir, karena dia menyertai kita. Yang ketiga, Yesus Kristus maha tahu. Dalam kitab Matius 16 ayat 21, di sana dikatakan, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ya, Yesus itu sudah memberitahukan terlebih dahulu sebelum peristiwa ini terjadi. Sungguh luar biasa Yesus Kristus. Yang keempat, Yesus Kristus tidak berubah. Nah, kita akan belajar Yesus Kristus itu tidak berubah. Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus tidak berubah. Yang kelima adalah Yesus Kristus Maha Kuasa. Matius 28 ayat 18 berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi jelas di sana Yesus itu Maha Kuasa. Oke. Nah, sekarang yang keenam, alasannya kenapa Yesus itu memiliki sifat ilahi atau keilahian adalah Yesus Kristus Sang Pencipta. Kolose 1 ayat 15 dan 16 berkata demikian. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ayat 16, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Puji nama Tuhan. Itu yang keenam. Sekarang kita masuk yang ketujuh, yaitu Yesus Kristus mengampuni dosa. Wow, luar biasa. Markus 2 ayat 5 berkata, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ayat 7 dikatakan, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah.
siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Ayat 10, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Jadi jelas dalam Alkitab kita bisa ketahui bahwa Yesus mengampuni dosa. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain Allah. Berarti secara otomatis di sini adalah Yesus benar-benar adalah Allah. Dan inilah 7 bukti bahwa Yesus adalah Allah di dalam Alkitab. Oke? Sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya, bahwa Yesus adalah manusia sejati atau 100% manusia. Bukti yang pertama dalam Alkitab yaitu Yesus lahir dari perawan Maria. Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ya, jadi di sana jelas bahwa Yesus itu adalah dikandung dari perawan Maria dan dia adalah manusia. Yang kedua, Yesus memiliki perkembangan yang normal. Lukas 2 ayat 52. Kita baca, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Jadi jelas Yesus adalah memiliki perkembangan yang normal seperti manusia pada umumnya. Yang ketiga, Yesus memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Masing-masing akan kita baca. Kalau tubuh kita udah ketahui bahwa memang benar-benar Yesus itu hidup di dunia ini. Nah, selanjutnya jiwa. Jiwa dalam Yohanes 12 ayat 27 berkata, "Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini." Jadi Yesus menunjukkan di sana bahwa jiwanya, dia memiliki jiwa. Oke? Berarti dia adalah manusia juga. Terus selain jiwa, apa yang dimiliki oleh manusia? Yang kita tahu adalah roh juga. Oke, Yohanes 19 ayat 30 berkata, "Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, 'Sudah selesai.' Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya." Nah, nyawa di sini yang dimaksud adalah roh atau spirit dalam bahasa Inggrisnya. Oke? Yang keempat, mari kita perhatikan baik-baik tentang bukti kemanusiaan Yesus juga. Yesus memiliki karakteristik manusia pada umumnya. Nah, karakteristik inilah yang harus kita ketahui. Apa sajakah karakter tersebut? Atau apa saja tanda-tanda yang kita bisa lihat bahwa dia adalah seorang manusia? Yesus lapar. Matius 4 ayat 2. "Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus." Oke, jadi jelas di sana. Selanjutnya adalah beristirahat. Yohanes 4 ayat 6. "Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12." Jadi Yesus beristirahat ya. Oke, manusia kalau sudah capek pasti dia beristirahat. Selanjutnya ayat 7, Yesus haus. "Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, 'Berilah aku minum.'" Oke, sangat jelas sekali kita sudah memperhatikannya. Selanjutnya lagi tandanya adalah dia menangis, ya kan? Yohanes 11 ayat 34 sampai 35. "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Jadi Yesus itu pun bisa menangis, saudara. Ya, oke. Terus berikutnya belas kasihan. Matius 9 ayat 36. "Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan." Jadi Yesus memiliki belas kasihan ketika melihat orang. Ya, oke. Kita lanjut lagi. Yesus mati.
Markus 15 ayat 39 berkata, "Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, 'Sungguh orang ini adalah anak Allah.'" Jadi kita bisa belajar bahwa Yesus ternyata selain dia adalah Allah yang sejati, dia juga adalah manusia yang sejati, atau yang kita kenal dengan 100% Allah dan 100% manusia. Oleh sebab itu, dengan bukti-bukti yang sudah saya sampaikan tadi, begitu jelas di dalam Alkitab bahwa inilah alasan teologi orang Kristen tentang keilahian Yesus dan kemanusiaan Yesus. Yang membedakan Yesus dengan manusia pada umumnya adalah Yesus tidak berdosa. Jadi manusia yang lain bisa melakukan dosa, tapi Yesus tidak berdosa. Sehingga Yesus manusia yang paling luar biasa di dunia ini. Tetapi dia juga adalah Allah. Pujilah nama Tuhan. Shalom.